بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Sahih Al-Adabil Mufrad. Dan pada malam hari ini insyaallah taala kita memasuki bab yang berikutnya, yaitu bab yang ke-120 dari kitab Sahih Al-Adabil Mufrad, atau bab yang ke-136 dari kitab aslinya, kitab Al-Adabul Mufrad. Berkata Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardisbah al-Ju'fi maulahum al-Bukhari rahimahullah ta'ala, bab sakhawati nafsi. Bab sakhawah. Yang dimaksud sakhawah itu adalah sifat dermawan. Maka sakhawatun nafsi maknanya adalah bab yang menjelaskan tentang sifat kedermawanan seseorang, dermawannya satu jiwa. Dan sifat dermawan yaitu sifat yang senantiasa menyebabkan dia memperbanyak sedekah, mengeluarkan sebagian dari harta yang dia miliki di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apakah diberikan kepada orang miskin, ataukah kepada anak yatim, atau kepada siapa yang mereka butuhkan, atau diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap hal-hal yang sifatnya kebaikan, pembangunan masjid, madrasah, ma'had, dan yang lain sebagainya. Maka seorang yang memiliki sifat dermawan ini disebut sakhi, jawad, yaitu seorang yang dermawan. Dan sifat ini merupakan salah satu sifat yang sepantasnya dimiliki oleh setiap muslim, yang akan mengeluarkan dia dari sifat yang tercela, yaitu bakhil. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun." Siapa yang dipelihara dari sifat kefikiran, kebakhilan terhadap harta yang dia miliki, maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yang dijadikan sebagai uswatun hasanah, contoh tauladan untuk seluruh manusia. Beliau memiliki sifat ini, sifatul jud, al-karam, sakhawatun nafs. Beliau seorang yang dikenal sangat dermawan. Kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, Ibn Abbas mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ajwadan nas, wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu, beliau manusia yang paling dermawan, dan lebih dermawan lagi ketika tiba bulan Ramadan. Beliau senantiasa menginfakkan apa yang beliau miliki dari harta di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, suatu ketika sebagian orang Ansar datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sa'alu Rasulullah alaihi salatu wassalam fa'atahum, thumma sa'aluhu fa'atahum hatta nafida ma 'indah. Mereka meminta harta Nabi alaihi salatu wassalam, maka Rasulullah berikan. Mereka meminta lagi, Rasulullah berikan, sampai tidak tersisa lagi harta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memiliki akhlak yang sangat mulia. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan nanti akan kita sebutkan pula beberapa riwayat yang menunjukkan kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa beliau apabila beliau berinfak, bersedekah, beliau berinfak dengan infak yang seorang tidak takut miskin. Dan inilah yang ditiru oleh para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, yang mereka adalah didikan Rasulullah alaihi salatu wassalam, memiliki sifat dermawan pula. Demikian banyak dari para sahabat yang mereka memiliki kekayaan, mereka infakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan yang lainnya dari para sahabat. Mereka adalah orang-orang yang dikenal memiliki kekayaan, dan kekayaan tersebut mereka infakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula orang-orang Ansar yang mereka telah memberikan perlindungan kepada kaum muhajirin yang berhijrah mendatangi negeri mereka. Maka mereka senantiasa memberikan pertolongan kepada kaum muhajirin yang meninggalkan kota Makkah dan meninggalkan harta benda yang mereka miliki karena mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Dan Allah Jalla wa ala memberikan pujian kepada mereka. وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan orang-orang yang mereka telah menempati kota Madinah itu terlebih dahulu dengan keimanan, mereka sangat senang sekali kepada saudara-saudara mereka yang berhijrah datang ke negeri mereka, sehingga mereka memberikan apa yang mereka miliki dalam keadaan mereka tidak ada kepentingan tertentu ketika mereka memberikan sesuatu kepada saudara-saudaranya. Dan bahkan kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah, bahkan mereka lebih mendahulukan saudara-saudara mereka padahal mereka sendiri sangat butuh kepada harta tersebut. Lalu kemudian Allah Jalla wa ala firman, wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan barang siapa yang dipelihara dari sifat kikir, sifat bukhul, maka mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan, kemenangan yang mutlak di dunia, demikian pula di akhirat. Demikian pula ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di antara sifat-sifat ahlul jannah, penghuni surga, yang dijelaskan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Insan. Allah Jalla wa ala berfirman, yufuna bin nadri
wa yakhafuna yawman kana sharruhu mustatira wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhi Allah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh itu, mereka adalah yang senantiasa menunaikan nazar yang telah mereka nazarkan, dan mereka sangat takut akan datangnya satu hari di mana kejahatan itu menyebar, dan mereka senantiasa memberi makan. Ini bersedekah, berinfak, memberi makan, meskipun mereka sedang dengan makanan itu. Mereka mengeluarkan harta meskipun mereka senang dengan harta tersebut. Mereka berikan kepada orang miskin, anak yatim, dan tawanan. Dan mereka melakukan itu semata-mata hanya untuk mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah menunjukkan bahwa merupakan akhlak yang sangat mulia ketika seorang diberi kemudahan untuk ringan ketika dia mengeluarkan hartanya bersedekah, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya seorang perhatikan ketika dia berinfak, dia hendaknya mengarahkannya kepada sesuatu yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Arah yang tepat. Dia mendahulukan keluarganya. Jangan sampai dia berinfak, bersedekah untuk masjid dan yang lainnya, lalu dia melupakan bahwa di sana ada keluarga yang membutuhkan, atau di antara kerabatnya ada yang membutuhkan. Dahulukan yang ada hubungan kekerabatan. Dahulukan kepada keluarga, istri, anak-anak. Ibda biman ta'ul. Kata Nabi SAW, mulailah kamu dengan orang yang kamu wajib untuk kamu nafkahi. Sehingga ketika engkau memberikan nafkah, engkau mengharapkan dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu pun bernilai sedekah. Kafa bil mar'i itsman ay yudayya man ya'ul. Cukuplah seorang itu berdosa ketika dia menelantarkan orang yang wajib dia nafkahi. Kemudian kerabat, mungkin dia punya saudara, mungkin dia punya paman, mungkin dia punya anak paman dan yang semisalnya yang ada hubungan kekerabatan, sementara mereka membutuhkan harta, berikan apabila kita memiliki kelebihan. Demikian pula yang lainnya, dan begitu seterusnya. Tetangga punya hak untuk kemudian kita berbuat baik kepadanya. Demikian pula orang-orang miskin, fuqara secara umum. Walhasil ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ini adalah merupakan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Jalla wa ala melihat siapakah di antara mereka yang menjadi hamba Allah yang senantiasa bersedekah, berinfak, dan siapakah yang menjadi hamba dunia yang menjadi orang-orang yang kikir dan sangat berat untuk mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa beliau bersabda, laisa al-ghina 'an kathratil 'arab. Bukanlah yang namanya kekayaan itu adalah kathratil 'arab, memiliki al-'arab. Yang dimaksud al-'arab yaitu perhiasan dunia, harta, dan berbagai macam kenikmatan dunia itu. Bukanlah kekayaan seorang yang memiliki banyak harta dunia. Walakinnal ghina ghinan nafsi. Akan tetapi kekayaan itu adalah kekayaan jiwa seseorang. Hadis ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah juga diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maka perhatikan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang kekayaan yang sebenarnya. Banyak orang menyangka bahwa kekayaan itu ditinjau dari sisi harta.
orang yang paling banyak hartanya maka dialah orang yang paling kaya. Orang yang paling banyak hartanya dialah orang yang paling bahagia. Ini persangkaan sebagian manusia. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafikan persangkaan ini. Memang kalau ukurannya itu adalah ukuran dunia, memang demikian keadaannya. Namun Rasulullah alaihi wasallam berbicara sebagai Rasul, sebagai seorang hamba yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya untuk menjelaskan sesuatu yang akan mendatangkan kebahagiaan yang sifatnya hakiki di dunia dan di akhirat. Kalau berbicara tentang masalah dunia, tentu pembicaraan hanya seputar hal-hal yang sifatnya duniawi, yang tidak ada hubungannya dengan ukhrawi, tidak ada hubungannya dengan kehidupan akhirat, sehingga kebahagiaan itu pun terputus, ya, kekayaan itu pun terputus. Namun Rasulullah SAW beliau hendak menjelaskan tentang kekayaan yang sebenarnya, kekayaan yang akan mendatangkan kebahagiaan, kekayaan yang sifatnya akan terus dirasakan oleh seorang yang memiliki kekayaan itu di dunia, demikian pula di akhirat. Maka Nabi SAW mengatakan, laisal ghina an kathratil arab. Bukanlah kekayaan yang sebenarnya itu adalah orang yang memiliki banyak harta. Walakinnal ghina ghinan nafsi. Akan tetapi kekayaan yang sebenarnya adalah ghinan nafsi, kepuasan jiwa, kekayaan hati. Para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan ghinan nafsi, kekayaan jiwa itu adalah seorang yang merasa cukup, merasa puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Jalla wa ala memberi rezeki kepadanya. Dan dia tidak hirs, tidak tamak untuk mengharapkan tambahan-tambahan tanpa ada kebutuhan. Apa yang telah Allah berikan dan itu cukup untuk kebutuhannya, dan dia tidak harus mengemis, meminta apa yang ada di tangan manusia, maka dia merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang dimaksud dengan ghinan nafsi, kekayaan jiwa, kepuasan hati, ketentraman. Dalam riwayat Al-Imam Muslim dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah jalla wa ala bima atah. Sungguh telah beruntunglah orang yang menjadi muslim. Ini syarat tentunya, sebab kafir tidak akan mendapatkan kebahagiaan akhirat. Telah beruntunglah seorang yang menjadi seorang muslim, lalu dia diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala yang cukup, yang tidak mengharuskan dia mengemis, dan Allah Jalla wa ala menjadikan hatinya itu adalah hati yang memiliki sifat qanaa'ah, merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Inilah kekayaan yang sebenarnya. Dia merasakan kepuasan terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ini juga dikuatkan dengan hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban rahimahullahu taala dari hadis Abu Dzar. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Abu Dzar, "Ya Abu Dzar, atara kasratal mal huwal ghina?" Apakah engkau berpendapat bahwa orang yang memiliki banyak harta itulah kekayaan? Kata Abu Dzar, "Na'am ya Rasulullah." Ya memang demikian ya Rasulullah. Orang yang paling kaya adalah orang yang paling banyak hartanya. Ya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi kepada Abu Dzar, "Ya Abu Dzar, atara qillatal mali huwa al-faqr?" Apakah engkau memandang bahwa sedikit harta itu adalah kefakiran, itu adalah kemiskinan? Lagi-lagi Abu Dzar mengatakan, "Na'am ya Rasulullah." Memang demikian keadaannya wahai Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Innamal ghina ghinal qalb wal faqru faqrul qalbi." Innamal ghina ghinal qalb. Sesungguhnya
kekayaan yang sebenarnya itu adalah kekayaan hati. Wal faqru faqrul qalbi, dan kefakiran, kemiskinan itu adalah kemiskinan hati. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, benar apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba perhatikan orang-orang yang mereka ditimpa penyakit hubbud dunia, orang yang cinta dengan dunia, orang yang cinta dengan harta. Mereka sudah memiliki harta yang sekian banyak, akan tetapi tidak ada kepuasan. Dia akan terus selalu akan berusaha menambah dan seterusnya. Sehingga seorang yang selalu berusaha untuk menambah, selalu merasa kurang dengan apa yang dia miliki, ini adalah kemiskinan yang sebenarnya. Iya kan? Karena dia tidak merasa cukup dengan apa yang telah dia miliki. Lau anna li ibni Adam wadiyan min dhahabin la ahabba an yakuna lahu wadiyan wa la yamla'ahu illa at-turab wa yatubullahu 'ala man taba. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, kalaulah manusia ini diberikan satu lembah, semua lembah itu emas, itu tidak akan cukup bagi manusia itu. Dia tidak akan merasa cukup. Kenapa? Dia akan meminta lagi lembah yang berikutnya. Padahal ketika dia mati tidak ada yang mengisi mulutnya kecuali tanah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni orang-orang yang bertaubat kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, memburu kenikmatan dunia, memburu segala harta dunia ini tidak ada habisnya. Ya. Berapa saja orang miliki, selalu dia akan merasa menambah dan seterusnya. Meskipun dia telah memiliki harta yang katanya 7 turunan itu enggak cukup. Ya. 7 turunan yakni lebih untuk 7 turunan, 7 generasi. Saking banyaknya harta yang dia miliki, tapi tetap dia tidak merasa cukup dengan apa yang dia miliki. Maka inilah kemiskinan yang sebenarnya. Nah, kenapa? Karena dia telah menjadi abidud dunia, menjadi hamba dunia. Dia ingin merasakan segala kenikmatan, tapi itu adalah kenikmatan sesaat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tapi bandingkan seorang muslim yang merasa nikmat dengan ibadah, seorang muslim yang merasa nikmat dengan kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatannya itu adalah ketika dia beribadah kepada Allah. Kenikmatannya itu ketika dia berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah nikmat yang luar biasa yang dia rasakan dalam hatinya. Ya, itulah yang disebut dengan tuma'ninatul qalb. Apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Dengan berzikir, dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka hati itu akan menjadi tentram. Itulah kekayaan yang sebenarnya. Ya. Sehingga harta dunia itu adalah sesuatu yang sifatnya sampingan bagi dia. Tujuan utamanya adalah untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia miliki dari harta itu dimanfaatkan oleh dia untuk dijadikan sebagai sarana semakin bertambah kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah cukup bagi dia. Alhamdulillah, dia telah memiliki harta yang dia berikan pada keluarganya, cukup untuk makan keluarganya yang halal. Wallahi itu jauh lebih baik, jauh lebih nikmat daripada mereka yang memiliki harta yang melimpah, akan tetapi tidak diketahui dari mana mereka mengambil harta itu. Sebab itu semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Min aina kasabahu wa fima anfaqah. Dari mana dia peroleh harta itu, lalu dia infakkan kemana? Orang-orang yang tidak punya iman, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika mereka memiliki harta itu bingung mau dikemanakan, ya. Sehingga tidak sedikit dari mereka diarahkan pada hal-hal yang tidak bermanfaat, bahkan memudaratkan, ya. Bingung mau diarahkan kemana, padahal di sekitarnya mungkin banyak pondok pesantren, di sekitarnya mungkin banyak orang-orang miskin, di sekitarnya banyak fuqara, di sekitarnya banyak anak-anak yatim, di sekitarnya banyak lahan-lahan yang bisa kemudian seorang itu menyumbangkan hartanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, membangun masjid, ya, dan yang semisalnya yang bermanfaat. Tapi mereka banyak yang tidak memahami bagaimana cara memanfaatkan harta tersebut. Akhirnya diarahkan pada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
membangun bandar perjudian, membangun lokalisasi pelacuran, waliyadzubillah, atau melakukan hal-hal yang lainnya. Maka yang seperti ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, adalah kemiskinan yang sebenarnya, bukanlah satu kekayaan dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Lalu mengapa Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan hadis ini di dalam bab yang menjelaskan tentang kedermawanan? Apa hubungannya? Hadis Abu Hurairah ini yang mengatakan bukanlah kekayaan sebenarnya adalah orang yang memiliki banyak harta, namun kekayaan yang sebenarnya adalah kekayaan jiwa, ketentraman hati, kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, disebutkan hadis ini oleh Imam Al-Bukhari dalam bab tentang sifat dermawan untuk menjelaskan bahwa seorang mukmin ketika dia telah memiliki rinan nafs, kekayaan jiwa itu, ketentraman hati, maka dia tidak akan peduli dengan harta yang dia miliki. Ketika dia memiliki harta yang banyak, maka itu segera dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kekayaan bagi dia adalah kekayaan jiwa yang dia miliki. Dia hidup dengan tentram, dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia sudah memiliki keluarga yang salihah, yang dengannya dia mendidik sehingga anak-anak tersebut menjadi anak-anak yang salihah, istri yang salihah, harta yang cukup, alhamdulillah, itu sudah cukup baginya. Ada kelebihan, segera dia infakkan di jalan Allah. Sebab memiliki harta yang terlalu banyak bagi dia itu adalah bukan kekayaan yang sebenarnya, namun kekayaan itu adalah apa yang terdapat di dalam hatinya. Sehingga ini hubungan hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala dengan bab yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. An Anas qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, "Qadamtu an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam 10 sinin." Aku telah melayani Rasulullah, aku telah membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun, yakni selama Rasulullah alaihi salatu wassalam tinggal di Madinah. Sejak awal kedatangan beliau dari Makkah dan beliau menetap di Madinah, maka Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai Nabi alaihi salatu wassalam meninggal. Dan itu selama 10 tahun. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dan ini merupakan keutamaan tentunya. Keutamaan bagi Anas bin Malik, kedekatan beliau dari Nabi alaihi salatu wassalam mendatangkan berkah pada umur beliau, berkah pada harta beliau, ya. Demikian pula pada ilmu yang beliau miliki. Sehingga dengan kedekatannya dari Nabi alaihi salatu wassalam, beliau banyak sekali meriwayatkan hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam. Beliau senantiasa mengikuti Rasulullah alaihi salatu wassalam, ya, baik ketika di Madinah, demikian pula ketika safar. Beliau menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula sebelum turunnya ayat hijab, Anas bin Malik sering keluar masuk rumah Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, sebab pada waktu itu belum diwajibkan hijab, ya, dengan istri-istri Rasulullah alaihi salatu wassalam. Tapi setelah turunnya ayat hijab, maka Anas tidak lagi diperbolehkan masuk ke rumah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Khadamtu Nabi alaihi salatu wassalam 10 sinin. Aku membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Fama qala li uffin qattu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengatakan kepadaku uff sama sekali. Uff itu kata-kata hardikan, ya. Atau yang semisalnya. Ya. Ini kalimat yang menunjukkan bahwa dia membentak orang tersebut, menghardik orang itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengatakan kepadaku, ya. Anas bin Malik yang melayani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma qala li syai'in lam af'alhu.
Dan Nabi SAW tidak pernah mengatakan kepadaku tentang sesuatu yang aku tidak lakukan, ala kunta fa'altahu, kenapa kamu tidak melakukan hal ini? Wala li syai'in fa'altu, dan tidak pernah pula Nabi SAW mengatakan padaku terhadap sesuatu yang aku lakukan, lima fa'altahu, kenapa kamu melakukan perbuatan itu? Nah, hadis ini sahih, juga diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan di dalam hadis ini kita melihat Anas bin Malik menyebutkan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam memiliki akhlak yang sangat mulia sekali. Dan ini adalah merupakan pengaruh dari kekayaan sebelumnya, ghinan nafs yang disebutkan itu. Seorang yang memiliki kekayaan hati, kekayaan jiwa pada dirinya, maka dia selalu merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan itu akan memberikan pengaruh kepada akhlak yang lainnya, pada tutur katanya, pada pergaulannya dengan sesama yang lain. Nah, dia tidak menjadi seorang yang pemarah, suka marah, salah sedikit dia marah, salah sedikit dibentak. Nah, tidak demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena beliau memiliki sikap ghinan nafs itu. Ya. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala yang menyempatkan dirinya untuk melayani dan membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sekian banyak urusannya. Rasulullah alaihi wasallam tidak pernah menghardik Anas bin Malik. Bahkan apa yang dilakukan oleh Anas bin Malik, Rasul tidak pernah mempertanyakan kenapa kamu melakukan itu. Dan terhadap sesuatu yang beliau tidak lakukan, Anas bin Malik tidak pernah mendapatkan pertanyaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa kamu tidak melakukan perbuatan ini? Ya. Yani Nabi SAW tidak pernah beri teguran kepada Anas bin Malik sedikit pun. Kata-kata qattu ma qala li uffid, qattu itu artinya sama sekali. Berarti sekalipun Nabi SAW tidak pernah mengucapkan kalimat tersebut, kata-kata uff dan yang semisalnya, kepada Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Tentu apa yang dimaksudkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu ini adalah yang hubungannya dengan perkara-perkara duniawi, yang sifatnya dunia. Ya. Tidak ada hubungan dengan hukum syar'i. Adapun kalau berhubungan dengan hukum syariat tentu ada pengingkaran. Tidak diperbolehkan seorang itu didiamkan ketika dia melakukan kemungkaran. Ada seorang melakukan kemungkaran, maka didiamkan. Nah, ini tidak demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW memerintahkan untuk mengingkari orang yang melakukan kemungkaran. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaknya dia mengingkari dengan tangannya atau dengan lisannya atau dengan hatinya, dan itu adalah selemah-lemah iman. Ini dalam hukum syar'i. Ya. Dalam hukum syariat seorang tidak diperbolehkan diam dari kebatilan. Apabila dia melihat ada kemungkaran, dia berusaha untuk mengingkarinya. Kalau dia diam, pembantunya terus seenaknya dia melakukan apa saja, sholat juga enggak, ya, menelantarkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, lalu majikannya diam begitu saja. Nah, ini majikan ini statusnya seperti syaitan akhras, syaitan yang bisu, kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Syaitan tapi enggak bisa ngomong. Nah, ini tidak dibenarkan. Dia harus mengingkari. Namun yang dimaksud di sini oleh Anas bin Malik adalah yang hubungannya dengan sifatnya duniawi. Anas bin Malik dengan rela untuk mengabdikan dirinya melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah alaihi wasallam di antara akhlak beliau membiarkan Anas bin Malik, ya. Tidak kemudian beliau membentak, kenapa kamu seperti ini? Beliau melakukan suatu lalu kemudian dihardik, dibentak dan semisalnya. Subhanallah. Ini bukan akhlak dari al-akhlaqul karimah. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam urusan dunia beliau tidak pernah marah. Beliau tidak pernah marah. Ada seorang datang kepada Nabi alaihi wasallam. Rasul tahu orang ini pemarah orangnya.
Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, ausini, wahai Rasulullah, beri wasiat kepadaku. Kata Nabi SAW, la taghdab, jangan suka marah kamu. Ya. Lalu dia meminta lagi, ya Rasulullah, beri wasiat kepadaku. Lagi-lagi Nabi SAW beri wasiat padanya, la taghdab, jangan suka marah kamu. Jangan suka marah. Ya. Ingat wasiat ini. Berkali-kali Nabi SAW memesankan agar kemudian orang meninggalkan sifat marah. Marah dalam urusan dunia tercela. Dalam urusan dunia sangat tercela. Masyaallah rahimakumullah. Namun dalam urusan akhirat maka Nabi SAW marah. Beliau pernah marah kepada sebagian para sahabat ketika menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala. Beliau marah kepada Mu'adz bin Jabal karena terlalu memanjangkan salat. Beliau marah kepada seseorang yang karena orang ini menyebabkan salah seorang sahabat meninggal dalam perjalanan. Jadi dalam perjalanan sebagian para sahabat, lalu di perjalanan tersebut salah seorang di antara mereka ada yang terkena musibah, kepalanya terkena batu yang menyebabkan kepala itu berdarah, mengeluarkan darah. Pada malam itu dia dalam keadaan junub, maka dia pun bertanya, mengharapkan supaya ada keringanan. Ternyata temannya ini mengatakan, wah, saya tidak melihat kamu ada keringanan, kamu harus mandi, nggak boleh tayamum, harus mandi. Sementara dia luka berat di kepala. Akhirnya dia mandi, meninggal. Nah, meninggal. Berita ini sampai kepada Nabi SAW dan beliau sangat marah sekali. Dan beliau mengatakan, qatalahumullah. Ala sa'alu idza lam ya'lamu fa innama shifa'ul 'ayyi su'al. Mereka telah membunuhnya, semoga Allah memerangi mereka. Kenapa mereka tidak bertanya? Kalau mereka tidak mengetahui, sesungguhnya obat dari kejahilan itu adalah dengan bertanya kepada alim yang mengerti tentang hukum syar'i tersebut. Nah, ini ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, dalam urusan syariat perbolehkan seorang itu marah. Ya, ada seorang melanggar syariat, ada seorang meninggalkan syariat, maka kita marah kepadanya karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan termasuk di antara yang menyempurnakan keimanan, awsaqu ural iman al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Tali keimanan yang paling kokoh itu adalah mencintai seorang karena Allah dan membenci, marah kepada orang lain juga karena Allah Subhanahu wa taala. Ini masyaallah ikhwan rahimakumullah. Saya kira sampai di sini insyaallah yang kita jelaskan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi manfaat dari apa yang telah kita jelaskan pada malam hari ini. Semoga Allah Jalla wa Ala senantiasa menjadikan jiwa kita sebagai jiwa yang ghaniyah, memiliki sifat ghinan nafs, ya, menjadi seorang yang qani'ah, yang merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.